اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه.
أستغفر الله وأتوب إليه 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Kama nas'aluhu jalla fi'ula an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuman wa la yaj'ala fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Fatimah Jaten yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah dan rasa syukur hendaknya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat menuntut ilmu yang tidak setiap orang diberi kesempatan untuk bisa belajar menuntut ilmu, dan nikmat yang zahir serta batin. Intinya semua nikmat itu datang dari Allah. Kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masing-masing kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sebagaimana firman-Nya, wala tus'alunna yauma idzin anin na'im, wala tus'alunna yauma idzin anin na'im, dan sungguh kalian semua akan ditanyakan oleh Allah atas nikmat-nikmat. Anin na'im itu semuanya alif lam, nikmat semua yang Allah berikan ini akan Allah tanyakan. Sehatmu dulu dibuat apa, rezekimu ini dulu buat apa, ya, makan minummu buat apa, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Nah, maka sebaik-baik jawaban ketika kita ditanya tentang nikmat tersebut adalah, satu, ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita gunakan untuk maksiat.
Ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak lari kepada maksiat. Itu pertama. Karena bahaya kalau nikmat sehat kita, nikmat rezeki kita ternyata larinya kepada maksiat. Ya. Yang kedua, bahwa yang terbaik adalah ketika nikmat-nikmat tersebut kita pergunakan kepada ketaatan. Ya. Sehat kita dipakai buat taat, rezeki yang kita dapat, makanan yang kita makan, semuanya kita gunakan sebagai wasilah untuk kita apa? Untuk kita berbuat ketaatan, untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi kebahagiaan bagi seseorang yang hidupnya dan nikmatnya itu diperuntukkan hanya kepada ketaatan, ya, atau hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai muqaddimah dari majelis taklim kita yang nantinya majelis takon, ya, di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait apa yang sudah kita jalani. Ya, meskipun harusnya kemarin sebelum pemilihan, ya, sekarang udah lewat pemilihan kepala daerah, sudah lewat itu. Ya, ini sudah telat berarti enggak juga. Karena yang ingin saya sampaikan lebih kepada bagaimana Islam memandang kepemimpinan, bagaimana Islam memandang satu kepemimpinan atau pemerintahan menurut Islam itu seperti apa, ya. Dan memang terus terang kemarin, ya, justru kita tidak membahas bab itu karena satu, bagi saya peta politik, ya, boleh dikatakan, atau calon dari pemimpin-pemimpin daerah ini, saya terus terang banyak yang tidak mengikuti secara sahsiah, secara karakter, ya, khususnya di Karanganyar pun juga sama, ya. Jadi ya selama dua-duanya muslim terus monggo lah situ gitu. Nah, kecuali kalau yang satu muslim, yang satu nah itu biasanya ya tetap bagaimanapun kita prioritaskan yang muslim. Tapi kalau dua-duanya muslim kita juga nggak begitu kenal dekat dengan istilahnya track record, atau semuanya membawa potensi kebaikan dan membawa potensi keburukan yang sama, ya sudah kan gitu, ya kan, ya sudah gitu. Jenengan mau milih monggo, nggak milih monggo, milih yang A monggo, milih yang B monggo. Nah, jadi materi saya ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan secara khusus pemilihan, tetapi lebih edukasi tentang bagaimana Islam memandang kepemimpinan atau pemerintahan. Tapi nanti majelis takonnya boleh umum, ya, nggak boleh nanti berarti bahas enggak. Majelis takon itu umum saja, mau tanya fikih boleh, mau tanya apa boleh. Tapi ini sekedar buat muqaddimah, yaitu perkataan Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah. Ya, Imam Mawardi ini satu ulama bermadhab Syafi'i yang hidup sekian abad lalu. Ya, Masya Allah, beliau selain produktif memiliki beberapa karya di bidang fikih, juga beliau menulis perkara hukum syariat yang berkaitan dengan kepemimpinan. Maka di situ disebutkan bahwa al-imamah atau al-khalifah, ya, atau al-khilafah, ya. Jadi kepemimpinan di situ imamah, ada juga al-khilafah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ibaratun an khilafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-imamah itu, kepemimpinan itu adalah merupakan gambaran dari, ya, pengganti,
Khilafatu Rasulillah SAW itu pengganti atau boleh juga disebut penerus, ya, pengganti atau penerus. Jadi dulu Rasulullah SAW itu sebagai nabi dan juga sebagai pemimpin negara. Nah, kalau penggantinya nabi siapa? Para ulama. Al ulama warathatul anbiya. Lah kalau penggantinya Rasul sebagai pemimpin negara ini siapa? Nah disitulah disebut imamah, kepemimpinan di dalam Islam yang kemudian dulu ada 4 khalifah yang meneruskan sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang ada yang bukan menggenapkan, artinya menambahkan, ya menambahkan untuk kalau disebut menggenapkan bukan jumlahnya yang genep ini nanti 5, cuman menggenapkan bilangan hitungan yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa khilafah setelahnya itu 30 tahun. Al-khilafatu ala manhajin nubuwati salasina sanah. Ya, kepemimpinan atas konsep kenabian setelahku itu ada 30 tahun. Nah, itu ditambahkan atau digenapkan, ya, 30 tahunnya itu dengan kepemimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ibaratun an khilafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Ya, ibaratun an khilafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Jadi kepemimpinan itu adalah merupakan pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga, ya, menjaga agama. Agama ini dijaga, butuh dilindungi. Ya, hirasatuddin, butuh dilindungi. Kalau agama nggak dijaga, nggak dilindungi, ya dirusak. Ya, agamanya dirusak, maka butuh dilindungi. Nah, yang melindungi ini siapa? Pemimpin. Kalau nggak dilindungi agamanya dirusak. Ya, yang merusak agama itu kan ada model merusak secara individual. Ada model merusak agama secara individual. Contoh ulama su, ya, dikasih ilmu tapi jahat. Dia punya ilmu, ngerti dalil, ngerti Quran, ngerti hadis, tapi niatnya buruk, sehingga ulama su ini nanti akan jual agamanya untuk kepentingan dunia. Merusak atau tidak itu yang seperti itu? Merusak, tapi perusakannya masih berupa individual, jadi person, ya, person. Nah, ada yang lebih fatal lagi kalau pengerusakan itu dibuat secara masif, terstruktur, tersistem, dan itu efek rusaknya, ya, atau perusaknya ini karena masif terstruktur itu berarti kolektif, bukan satu orang. Seakan-akan semuanya bahu membahu untuk merusak, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, paling memungkinkan untuk bisa terjadi seperti itu ya kalau yang merusak ini satu kelompok, satu organisasi, satu golongan, atau bahkan kemudian nanti waliyadzubillah pemimpinnya ini sendiri yang kemudian menjadikan kepemimpinannya ini untuk merusak agama. Nah, waliyadzubillah. Jadi sebetulnya adanya kepemimpinan di dalam Islam itu fungsi utama pertama adalah untuk apa? Menjaga agama, hirasatuddin. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu Rasulullah SAW dulu ketika di Mekah, ya, itu kan belum punya kekuasaan, ya, belum memiliki kekuasaan ketika di Mekah. Nah, maka apa yang bisa Rasulullah lakukan ketika ini perusahaan agama, ya, bukan bentuk pemusuhannya. Kalau permusuhannya jelas
nggak ada kekuatan, tapi bentuk pengerusakan agamanya. Contoh ketika Masjidil Haram ini tempat suci yang dulu dibangun pertama kali di zamannya Nabi Adam, kemudian ditinggikan lagi, diperjelas lagi ya pondasi bangunannya itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, dua-duanya yang kemudian membangun ulang gitu istilahnya ya. Dan setelah itu ini kan sebetulnya rumah Allah ya, rumah Allah yang harusnya hanya boleh untuk digunakan menyembah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi di masa itu, di masa jahiliyah, Masjidil Haram itu sekitaran Ka'bah dipenuhi patung, patung. Justru malah dijadikan tempat untuk menyembah kepada selain Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Ya, dibuat cara ibadahnya dengan tata cara yang tidak terpuji. Sudahlah di situ yang disembah bukan hanya Allah, tapi mereka menyembah Allah dan menyembah selainnya, yaitu para patung-patung berhala itu. Ya, yang kedua cara ibadahnya juga aneh. Mereka tawaf. Nah, orang jahiliyah dulu itu kalau tawaf Ka'bah itu tawafnya telanjang. Tawaf Ka'bah itu tawafnya telanjang. Juga cara ibadahnya mukaan wa tasdiyah, teriak-teriak sambil bertepuk tangan. Ya. Jadi ini tata cara ibadah yang justru menghinakan gitu. Sudahlah yang diibadahi di situ bukan Allah. Nah, ini contoh pengerusakan itu. Karena penguasa yang ada waktu itu adalah para pimpinan-pimpinan qabilah yang masih musyrik. Ya begitulah yang terjadi. Ya, ini ketika Rasulullah masih di Mekah tidak bisa beliau merubah. Sampai kemudian pindah hijrah ke Madinah dulu. Nah, di Madinah itulah kemudian Rasulullah membangun negara. Ya, dulu Madinah sebelum Rasulullah datang ke situ hijrah itu ada dua suku besar, kabilah besar Aus dan Khazraj, ini perang terus. Ya, setelah kemudian pemuka ataupun pentolan atau pembesar dari dua suku itu, dua kabilah itu terkena dakwah Islam, kemudian faham, oh nggak begini ternyata ya ajaran yang benar ini, bahwa kita kalau sudah sama-sama muslim bersaudara, jadi sudah tidak dipecah dengan kabilah, golongan, ras, itu enggak. Maka kemudian mereka bersatu. Ya, bersatu, yang menyatukan siapa? Islam. Yang menyatukan Islam. Nah, setelah itu Rasulullah SAW memperkuat kenegaraan. Kalau masih ada yang atau pernah dengar istilah piagam Madinah, nah itu adalah bagaimana Rasulullah SAW bentuk kesepakatan antara kaum muslimin. Kaum Aus dan Khazraj sudah dipersatukan dengan apa? Islam. Nah, kemudian di sekitarnya itu banyak Yahudi Madinah. Nah, maka Rasulullah SAW bikin piagam Madinah itu tujuannya untuk apa? Meskipun kalian Yahudi, kami ini Muslim, tapi karena berada di wilayah iklim yang sama, gimana caranya tidak saling menyerang, tidak saling perang, karena itu akan melemahkan kita, dan kalau dilemahkan nanti justru kalian itu akan diserang oleh musuh. Maka dibuat piagam Madinah, dan tujuan utamanya bukan hanya masalah menjaga peperangan dari musuh-musuh di luar Madinah, tapi justru keharmonisan masyarakat Madinah sendiri bisa hidup di satu tempat meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Itu yang disebut apa? Piagam Madinah. Nah, tapi ternyata perjalanannya setelah itu apa? Banyak dari kabilah Yahudi itu menyelisihi perjanjian, maka kemudian ada perang-perang dengan para kabilah Yahudi ini. Ada perang Bani Nadir, ada perang Bani Quraidah, ada perang Khaybar, ya, ada perang Bani Qainuqa. Itu kan kabilah-kabilah Yahudi yang ada di sekitar Madinah yang menyelisihi perjanjian itu. Nah, jadi sekali lagi fungsi utama dari Rasulullah menegakkan
kepemimpinan di Madinah itu adalah untuk menjaga apa? Jaga agama. Karena Rasulullah mengontrol, menguasai Madinah, setelah itu ya agama Islam terjaga di Madinah. Ya, nilai-nilai keislaman bisa ditegakkan di masa itu, maka kemudian syariat berupa hukum itu pada turun banyak di situ di masa ketika Madinah. Ya, jadi hukum-hukum Islam itu mayoritasnya turun di masa Madinah. Di masa Mekah dulu, fase Mekah belum banyak turun hukum-hukum Islam. Syariat Islam, syariat sholat Jumat, syariat tentang pernikahan, syariat tentang hudud. Ya, hudud itu seumpamanya orang zina dihukum apa, orang mencuri dihukum apa, itu banyak turun di mana? Di Madinah. Ya, karena ada wadah untuk menegakkannya itu. Seperti hudud dan jinayat itu kan kalau tidak punya wadah pemerintahan nggak bisa itu menegakkan. Nah, penegakan nilai syariat itu bagian dari hirasatuddin, menjaga agama. Baru yang kedua, kalau tujuan utama kepemimpinan ini terrealisasi, yang kedua adalah wasiyasatid dunya. Ya, siasatid dunya itu maksudnya begini, bersiasat. Siasat itu sering dimaknai politik. Berpolitik dalam urusan dunia itu maksudnya adalah menuju atau mencari kemaslahatan dengan cara yang paling efektif, itu namanya politik. Jadi menurut Islam definisi siasah itu adalah apa? Merealisasikan kemaslahatan dengan cara yang paling efektif. Jelas nggih? Nah, kalau untuk kemakmuran satu negeri itu harus ditetapkan ada 100 menteri, ya berarti penetapan 100 menteri ini masuk dalam politik. Itu aslinya, tapi kemudian bergeser. Zaman sekarang ini namanya politik itu adalah cara yang paling jitu untuk merebut kekuasaan. Betul apa enggak? Nah, pergeserannya di situ. Kalau definisi menurut Islam, siasa itu adalah apa? Tadi saya sampaikan, merealisasikan kemaslahatan dengan cara yang paling efektif, dengan cara yang terbaik, yang paling efektif. Itu siasah atau politik menurut Islam. Tapi menurut zaman sekarang ini namanya politik apa? Cara paling jitu. Ya, bukan terbaik, wis nggak peduli baik atau nggak baik kok. Ya, yang penting jitu itu mesti dapat. Nah, gitu. Mau itu pakai bayar orang, mau itu pakai nyuap, mau pakai bohong, mau pakai apa, yang penting dapat kursi, dapat jabatan. Nah, itu politik menurut zaman sekarang. Jadi perbedaannya ada di situ. Nah, artinya kalau kita bicara kemakmuran, siasatu dunia itu apa? Berpolitik untuk urusan dunia gitu. Ya, artinya bagaimana masyarakat itu makmur, bagaimana masyarakat itu ayam tentrem, bagaimana penghasilannya naik, bagaimana kotanya tertata, ya bagaimana pasarnya hidup. Nah, itu namanya siasatu dunya. Ya, yang seperti ini juga bagian dari fungsi adanya kepemimpinan dalam Islam. Fungsi adanya kepemimpinan dalam Islam, tapi itu nomor 2. Yang paling pokok pertamanya adalah hirasatuddin dulu, penjagaan terhadap nilai-nilai agama. Nah, ini mungkin edukasi yang telat atau enggak? Ya enggak juga. Ya, maka hasil dari pemilu dan istilahnya terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah itu tetap harus kita kawal terus agar mereka bisa menegakkan yang menjadi tanggung jawab utama mereka sebagai pemimpin, 2 hal tadi. Kita kawal bareng-bareng. Dan itu masuk di dalam turunan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda begini, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, qulna liman, kami bertanya, bagi siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Qala lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, bagi Allah, Rasulnya, kitabnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin juga orang awam di antara mereka.
Nah, yang saya garis bawahi di situ wali a'immatil muslimin. Ya, ternyata ada kewajiban bagi kita untuk memberi nasihat kepada siapa? Pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Caranya tadi kita mengawal tugas dan fungsi dari pemimpin kepada dua hal tadi, menjaga nilai-nilai agama dan juga merealisasikan maslahat bagi umat, bagi masyarakat dengan cara yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Demikian muqaddimah dari majelis takon di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya monggo yang mau bertanya kami persilahkan.